Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Hari kiamat. Jika kita mendengar kata-kata hari kiamat, maka yang ada di benak kita ialah hari yang sangat mengerikan. Kita sebagai umat Islam mempercayai hari kiamat adalah termasuk rukun Islam yang terakhir. Jadi kita wajib percaya akan datangnya hari kiamat. Jika seseorang muslim tidak percaya akan hari kiamat, maka tidaklah sempurna Islamnya. Saudaraku seiman, rahimakumullah, meskipun kita wajib mempercayai akan terjadinya hari akhir, namun tidak ada satupun makhluk hidup, baik dari kalangan manusia, kalangan jin, bahkan dari kalangan malaikat pun yang tahu mengenai tentang kapan terjadinya hari kiamat itu. Walau demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk akan tanda-tanda datangnya hari kiamat tersebut. Dan Nabi SAW juga mensabdakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat beliau. Dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Kemudian ia bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Kami menjawab, "Kami membicarakan kiamat." Kemudian beliau bersabda, "Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya." Rasulullah menyebut kabut, Dajjal, binatang ad-dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa ibn Maryam alaihi salam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah munculnya api dari Yaman yang menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Hadis ini berasal dari Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, Al-Jami'us Sahih, kemudian Darul Afaq Al-Jadidah, Juz 8 halaman 178. Dan kesimpulan dari kajian hadis di atas terkait tanda-tanda hari kiamat ini adalah tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis sifatnya hanya prediksi Rasulullah SAW saja. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sungguh pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu datangnya selain Dia. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Saudaraku seiman, rahimakumullah. Dan di sini ada kisah yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu kisah tentang seorang yang terakhir mati saat hari kiamat. Sebagaimana yang kita ketahui, kiamat adalah peristiwa yang mengacu pada akhir dari dunia dan matinya semua yang hidup. Di hari kiamat, semua makhluk yang ada di semesta ini akan mati seluruhnya. Tidak hanya itu, karena hari kiamat adalah akhir dari kehidupan di dunia, maka bumi yang menjadi tempat hidupnya para makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga akan dihancurkan. Namun tidak hanya bumi saja yang dihancurkan, tetapi tata surya ataupun planet-planet yang ada di luar angkasa, termasuk matahari dan benda-benda langit lainnya juga akan dihancurkan. Jadi dengan begitu, tidak ada satupun tempat untuk kita sebagai manusia bisa lolos dari kiamat. Sehingga ketika hampir semua manusia di muka bumi telah mati, maka ada manusia terakhir yang masih hidup di muka bumi ini. Manusia yang mati terakhir di hari kiamat adalah seorang penggembala kambing. Dia berasal dari orang asli suku Madinah. Ketika kiamat terjadi, sang penggembala kambing ini bahkan tidak menyadari bahwa dirinya adalah satu-satunya manusia yang masih hidup di muka bumi ini. Dia tidak tahu kalau yang hidup cuma dia. Kemudian dia kesana kemari tidak berjumpa dengan siapa-siapa. Lalu orang ini menuju kota Madinah, dan ternyata dia juga tidak menemukan tanda-tanda kehidupan di Madinah itu sama sekali.
Lalu ketika telapak kakinya menyentuh tanah kota Madinah, maka pada saat itulah dia meninggal dunia. Baru setelah itu sangkakala terakhir ditiupkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia, dia tidak mengetahui jika semua orang telah mati kecuali dirinya. Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah dan menemukan tidak ada kehidupan sama sekali. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di Madinah, maka saat itulah dia meninggal dunia sebelum ditiup sangkakala yang terakhir. Wallahu a'lam. Saudaraku seiman rahimakumullah, demikianlah sedikit kisah yang saya bahas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua. Dan semoga dengan pembahasan ini bisa mengingatkan kita tentang terjadinya yaumil akhir, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.